Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahru Razi, mahasiswa PPG, calon guru Universitas Trunojoyo Madura angkatan 2024. Pada kesempatan kali ini, saya diminta untuk membuat mind mapping dalam bentuk video. Baik, saya akan jelaskan tentang koneksi antar materi di topik 3 ini. Saya membuat sebuah kesimpulan dan pesan kunci dengan mengaitkan pemahaman dari topik 3 dengan topik 1 dan topik 2. Sejauh ini, topik tentang identitas manusia Indonesia menjadi sebuah pemahaman yang berkesinambungan dalam proses belajar. Pada kali ini, saya akan mengoneksikan antar materi dari topik 3 dengan topik 1 dan topik 2. Dalam pemahaman saya, proses belajar manusia Indonesia memiliki kaitan erat dengan identitas manusia Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan sebuah identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia yaitu mengenai Kebhinneka-Tunggal-Ikaan. Kebhinneka-Tunggal-Ikaan itu sendiri memiliki makna sebagai manusia yang memiliki keragaman mulai dari suku, budaya, karakteristik, agama, bahasa, dan pandangan. Sehingga dalam proses belajar, peserta didik harus diberikan pemahaman bahwa menghormati perbedaan itu perlu dalam dunia pendidikan utamanya, yaitu terutama juga dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah manusia Pancasila. Manusia Pancasila memiliki prinsip dalam berkehidupan, yaitu memegang nilai-nilai Pancasila, sehingga manusia Indonesia dalam melakukan kegiatannya sehari-hari harus berpedoman pada Pancasila. Jika manusia Indonesia menerapkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, melakukan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, maka semua manusia Indonesia akan aman, tentram, dan damai. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam nilai Pancasila sangat bagus dan sangat baik jika diterapkan. Yang ketiga adalah manusia yang religius. Dalam hal ini, manusia Indonesia dikatakan sebagai manusia peziarah, yaitu selalu belajar dalam kehidupan yang telah terjadi dan akan selalu memperbaiki sesuatu yang telah terjadi menjadi lebih baik. Dalam perjalanan pendidikan nasional Indonesia sejak awal penjajah memasuki negara Indonesia, saat itu pendidikan Indonesia tidak merata. Pendidikan di Indonesia di daerah barat lebih menjadi perhatian dibanding di daerah timur, dan sistem pendidikan penjajah hanya berpusat pada intelektual manusia Indonesia saja. Saat itu, Ki Hajar Dewantara menganggap bahwa pendidikan Indonesia belum merdeka. Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya ingin menjadikan pendidikan Indonesia yang merdeka, berpusat pada peserta didik atau student center, dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik melalui minat dan bakat mereka. Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa pendidikan bukan hanya soal kognitif, tetapi juga afektif dan psikomotorik. Dengan kata lain, Ki Hajar Dewantara akan memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengharuskan pendidik mengetahui karakteristik setiap peserta didiknya. Semua itu dilakukan untuk menunjang proses belajar peserta didik, karena semakin pendidik mengetahui tingkat perkembangan peserta didik, semakin efektif pula proses pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa pendidikan dalam prosesnya, jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ingin menjadikan peserta didik sebagai pusat dalam proses pembelajaran, maka
harus ada pemenuhan dari kebutuhan peserta didik. Mulai dari apa? Mulai dari bakat mereka dan minat mereka. Sehingga dalam teknisnya, Ki Hajar Dewantara membuat sistem Among sebagai acuan pendidik memperlakukan peserta didik selama proses pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yaitu memberikan teladan di depan peserta didik. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso, yaitu memberikan semangat, memberikan motivasi di tengah. Kemudian yang terakhir ada Tut Uri Handayani, yaitu di belakang menjadi pendorong. Dengan harapan ketiga pemikiran ini bisa mencapai budi pekerti yang baik bagi peserta didik. Namun dalam prosesnya selalu dikaitkan dengan identitas manusia Indonesia. Karena dalam memenuhi kebutuhan belajar, pendidik harus mengetahui keragaman setiap peserta didik. Untuk bisa memenuhi segala kebutuhan belajar mereka, sebagai contoh, dalam kodrat alam, peserta didik yang berada di daerah barat Indonesia akan berbeda karakteristiknya dengan karakteristik daerah timur. Sehingga dalam proses penerimaan pembelajaran akan berbeda juga. Itulah mengapa dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi, sedangkan kodrat zaman peserta didik dipengaruhi oleh kodrat alam daerah barat Indonesia sudah berdampingan dengan teknologi. Sedangkan kodrat zaman di daerah timur Indonesia masih banyak yang belum menggunakan teknologi. Maka peran pendidik dalam membangun kegiatan proses pembelajaran yaitu diperlukan untuk menunjang keberhasilan proses belajar peserta didik. Baik, itu saja koneksi antar materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi pribadi saya sendiri maupun orang lain. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.